Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya panggil Ustaz atau Bapak ini ya. Bapak saja ya. Beliau adalah Bapak Dr. Sa'dullah, begitu ya. Karena alhamdulillah baru lulus doktoral dalam bidang teknologi pendidikan gitu. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mewawancarai beliau. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Saya Agus Surahman, mahasiswa PPG gelombang 3 untuk Kementerian Agama di Universitas Negeri Makassar, Bapak. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan nanti terkait eksplorasi masalah yang saya hadapi di kelas. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah Dr. Sa'dullah. Beliau adalah dosen di Universitas Zainuddin Hasan Genggong, juga termasuk beliau juga dosen di Universitas Terbuka, kemudian juga sebagai fasilitator guru penggerak ya. Jadi sangat cocok dengan untuk tema yang saya angkat nanti. Kemudian juga cocok sebagai wawancara pakar untuk eksplorasi masalah yang saya hadapi. Mohon izin Bapak, bisa langsung dimulai kira-kira? Nah, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait konsentrasi siswa di kelas itu. Yang saya hadapi konsentrasinya sering bukan konsentrasi. Yang pertama adalah semangat, Ustaz. Semangat siswa di kelas itu lemah atau kurang, terutama pada materi-materi saya, yakni dalam bidang kimia gitu. Kira-kira menurut panjenengan itu faktor utamanya apa yang membuat siswa itu kurang semangat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan semangat dari murid ataupun santri ataupun anak didik kita, ada beberapa hal yang menyebabkan anak itu kurang begitu minat. Iya. Jadi semangatnya anak itu biasanya karena minatnya kurang. Dalam beberapa teori psikologi, minat anak itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, penyebab internal, artinya dari anaknya sendiri. Penyebab internal ini yang paling utama adalah niat ataupun tujuan yang dia inginkan itu jelas atau tidak. Kalau dia belajar ataupun sekolah itu niatannya memang sudah benar, tujuannya sudah dia ketahui, saya sekolah di sini tujuannya untuk jadi ini, insya Allah nanti untuk minat itu dia akan terjaga. Sehingga kalau dia sudah minat, maka dia akan semangat. Karena tujuannya jelas, tahu. Yang kedua, internal anak itu apa istilahnya? Selain dari minat ataupun tujuan dari dia sekolah, ada juga yang menyebabkan dia itu kurang berminat karena yang diharapkan itu tidak ada. Yang diharapkan di sekolah itu harapannya adalah ada pelajaran ini, ada media ini, itu gak ada. Ataupun fasilitas dirasa tidak sesuai dengan apa yang dia minati. Yang ketiga, biasanya anak itu tidak bersemangat karena problem sosial. Jadi problem sosial itu biasanya antara anak dengan
teman-temannya, atau anak dengan gurunya, atau anak dengan orang tuanya. Ini juga nanti berkesinambungan dengan faktor eksternalnya gitu ya. Salah satu faktor eksternal mungkin kita selesaikan dulu untuk faktor internalnya. Yang eksternal ini kayak orang tua, guru, teman-temannya juga menentukan bagaimana proses menumbuhkan semangat ataupun motivasi dari peserta didik kita. Baik, yang internal ini mungkin salah satu yang kita sebut, yang eksternal ini yang kita sebutkan adalah guru. Nah, guru ini faktor eksternal dalam menyemangati peserta didik. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua yang sekiranya bisa memberikan motivasi ataupun hal-hal yang sifatnya motivasi di sini tidak selalu berbentuk fasilitas ya, tidak selalu berbentuk benda ataupun barang, tapi doa, tapi juga ucapan-ucapan yang positif pada anak itu juga hal yang bisa membuat anak termotivasi. Yang ketiga eksternalnya adalah lingkungan di sekitar, termasuk juga teman. Lingkungan di sekitar ini bisa fasilitas sekolah, bisa media pembelajaran, tapi yang umum mungkin adalah teman. Jadi teman itu siapa yang berkumpul dengan teman yang malas, maka dia ikut malas. Makanya kalau kondisinya itu mendukung untuk termotivasi atau semangat, insya Allah nanti bisa tersemangat. Nah, baik Pak, sudah saya tangkap berarti dari ada faktor internal dan eksternal ya, terutama dari masalah niat itu tadi yang paling utama tujuan. Lanjut yang kedua, ketika semangat ada, biasanya juga ketika di kelas meskipun anaknya pintar, kadang-kala konsentrasinya itu lemah, konsentrasinya berkurang, terutama saat belajar kimia pastinya. Kira-kira yang melatar belakangi itu apa menurut Bapak? Konsentrasinya seringkali berkurang, fokusnya itu berkurang. Baik, ini sepemahaman saya, konsentrasi anak itu berhubungan dengan apa yang menjadi fokus dalam kegiatan tersebut ya. Memang lingkungan berpengaruh terhadap anak, bagaimana sekiranya anak itu bisa konsentrasi, lingkungan berpengaruh. Lingkungan bisik, bising, terus bau atau apa, itu juga akan berpengaruh pada konsentrasi anak. Dan yang paling menentukan bagaimana konsentrasi anak ini adalah kemenarikan Guru dari guru ya. Ya. Jadi kalau gurunya itu menarik, artinya bikin suasana pembelajaran itu hidup, insya Allah meskipun di rumahnya ataupun dari pondok dia sumpek atau nggak mood gitu ya, itu biasanya pelan-pelan akan merubah suasana hatinya, bisa jadi konsentrasi. Nah, kemenarikan ini saya pikir penting untuk dipikirkan sama semua guru ya, hal-hal yang sekiranya bisa menjadikan peserta didik kita itu tertarik dengan kajian kita, apa kira-kira yang perlu kita siapkan. Tapi tidak, guru ini tidak bisa menghidupkan suasana di kelas keaktifan gitu ya, jadi masih fokus ke tugas dari guru sendiri. Ya. Artinya kalau dalam dunia pendidikan itu teacher center ya, masih fokusnya kepada guru ya. Terima kasih ya Pak. Terus yang ketiga terkait ini antara komunikasi atau kedekatan guru dengan siswa maupun dengan orang tua, ini juga yang saya alami, saya banyak hambatan di situ. Jadi lemah lah hubungannya, kedekatannya lemah, komunikasinya juga lemah.
kira-kira menurut Bapak faktor yang paling dominan kenapa kok guru itu komunikasinya lemah dengan siswa, kemudian dengan eh, orang tua juga lemah, itu kenapa kira-kira? Kalau yang ditanyakan adalah tentang gurunya gitu ya. Kenapa kok guru Pendekatan guru. komunikasinya itu tidak sesuai dengan harapan ataupun tidak komunikatif gitu ya. Saya rasa kalau komunikasi ini ada dua hal yang memang harus disebutkan penyebab-penyebabnya itu. Tidak semua permasalahan itu bersumber dari guru. Jadi untuk masalah komunikasi ini, karena komunikasi itu dua arah, sehingga kemungkinan juga dari sifat ataupun dari karakter anaknya juga harus kita ketahui. Nah, kalau memang seorang guru sudah ada niatan atau iktikat untuk komunikatif dalam pembelajaran, maka setidaknya guru itu sudah mempersiapkan kalau menghadapi murid yang tidak komunikatif seperti apa. Nah, untuk mengetahui itu perlu asesmen. Nah, asesmen awal ini penting. Asesmen awal terkait dengan karakter dari peserta didik kita seperti apa. Kita ini dulu mengetahui peta peserta didik kita. Ada yang sifatnya kalau anak itu biasanya ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang sifatnya pendiam, ada yang sifatnya aktif. Nah, kita harus tahu itu, sehingga trik-trik untuk mendekatkan diri komunikasi itu bisa kita siapkan, sehingga sikap guru untuk mendekati yang murid yang tertutup seperti apa, terus menghadapi murid yang terbuka seperti apa, menghadapi murid atau komunikasi dengan murid yang aktif bagaimana. Ini bisa kita siapkan sebelum kita berkomunikasi, sehingga muncullah komunikatif ya, dua arah. Iya. Berarti bisa saya tangkap tadi simpulkan bahwa guruku itu kurang memahami karakter masing-masing ya. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Sehingga komunikasi atau kedekatannya itu terputus ataupun terhambat gitu ya. Kalau dengan orang tua bagaimana? Terutama yang ada pesantren yang notabene orang tua itu tidak bisa memantau langsung perkembangan anak gitu. Baik, peran orang tua dalam pendidikan pesantren memang kalau kita lihat tidak terlalu, kalau kita hitung dengan persenan mungkin hanya 50% peran orang tua dalam pendidikan pesantren, sehingga komunikasinya memang sedikit ataupun tidak terlalu banyak secara komunikasi secara dua arah. Tapi komunikasi kalau kita bahas orang tua, maka bisa jadi komunikasi orang tua ini bukan hanya komunikasi antar orang tua dengan anak, tapi bisa jadi komunikasinya antar orang tua dengan Tuhan kalau kita kajian dalam keislaman. Nah, kenapa kok komunikasi dengan Tuhan? Karena doa-doa mereka, doa-doa orang tua ini bisa sangat menentukan, bisa sangat merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Jadi jangan dikira orang tua yang jarang ke pondok, jarang komunikasi secara verbal gitu ya, itu tidak peduli dengan anaknya, bukan, belum tentu. Bisa jadi mereka komunikasinya dengan pencipta ataupun hal-hal yang di luar perkiraan kita. Iya. Berarti memang saling berhubungan ya antara horizontal dan hubungan vertikal gitu ya. Jadi karena faktor pendukung tujuan pembelajaran berhasil ini kan juga dari siswa mendukung, kemudian selingkungan mendukung, guru, kemudian orang tua saling berhubungan. Ya. Baik. Yang keempat Bapak, terkait
pemanfaatan penerapan model-model pembelajaran yang masih kurang diterapkan oleh guru-guru begitu. Terutama termasuk saya pun juga masih jarang juga menerapkan model-model semacam itu, lebih banyak model-model konvensional. Kira-kira menurut Bapak, kenapa guru itu lemah dalam memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif terutama di kelas itu? Baik, memang untuk menggunakan model pendidikan ataupun pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga peserta didik kita. Disesuaikan ya. Disesuaikan dengan peserta didik kita. Nggak bisa kita memaksakan model pembelajaran itu yang notabene-nya itu sudah bagus gitu ya, tapi ternyata nggak cocok dengan peserta didik. Berarti penyebabnya apa kira-kira guru itu tidak bisa? Nah, yang menjadikan tidak mampu ataupun saya pikir ini Pemahaman ya. Keterbelengguan setiap guru itu sangat berpengaruh. Terbelenggu. Artinya dia seperti kura-kura seperti katak dalam tempurung. Jadi sudah ngerasa ini cukup, ini sudah bisa. Itu saya pikir perspektif yang harus kita rubah. Iya. Jadi berarti merasa cukup terhadap kemampuannya. Terhadap kemampuan. Harus banyak belajar, harus banyak ikut pelatihan. Saya pikir kalau guru itu melanglang buana, artinya dia cari ke sana ilmu, dia belajar ke sana. Saya pikir hal yang banyak itu nanti bisa kita terapkan ke peserta didik kita. Ya. Yang kelima terkait asesmen itu biasanya guru setiap ujian itu pasti kan memberikan soal-soal. Nah, yang saya tanyakan terkait seringkali siswa itu masih lemah dalam menyelesaikan soal yang hot atau istilahnya itu soal yang high order thinking gitu ya. Baik, tahapan perkembangan peserta didik itu harus kita pegang sebetul-betulnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita itu menerima peserta didik itu asal langsung dihajar dengan pelajaran. Gitu. Makanya tadi ada istilah asesmen awal. Asesmen awal ya. Ada asesmen awal. Nah, penyebab dari gagalnya ataupun ketidakmampuan peserta didik terhadap HOT itu karena kita sebagai guru tidak paham tahapan perkembangan mereka, tahapan pembelajaran mereka nggak paham kita. Nggak mungkin kita itu bisa memberikan soal HOT, high order thinking itu langsung pada mereka, padahal mereka belum nyampe ke tahapan itu, pembelajaran high order thinking itu. Makanya kita harus sebelum ke situ pelan-pelan dulu. Kita pelajari dulu apa yang mereka mampu. Oh, ternyata masih sebatas low mungkin Ustaz ya. Iya, low ya. Mungkin low atau apa gitu kita pelajari, kita kasihkan kepada mereka soal-soal low gitu yang landai gitu. Baru nanti kalau sudah itu terlewati, udah dirasa mampu, kita naikkan lagi tingkatan pengetahuannya. Jadi guru belum memberikan soal atau latihan yang bertahap gitu ya. Betul. Kan ada tahapannya. Akan ada C1, C2 begitu ya. Ya, ini. Yang terakhir Pak. Kebetulan juga disiplin ilmu penjaringan S3-nya adalah teknologi pendidikan, artinya kan memahami secara spesifik terkait model tadi sudah. Yang terakhir ini terkait
pemanfaatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, yang belum maksimal digunakan oleh guru. Nah, yang saya tanyakan lagi-lagi penyebabnya apa gitu. Yang menjadi faktor paling mendasar guru tidak bisa memanfaatkan teknologi itu. Kenapa gitu? Ya, hampir sama dengan penyebab yang penggunaan model ya, Ya, ataupun strategi. Kalau dia sudah merasa seperti kata dalam tempurung, udah cukup, itu saya pikir jadi penyebab utama ya. Nah, selain itu ada juga peran dari pimpinan sekolah. Ada pimpinan sekolah ataupun ada kebijakan dari pemerintah juga berpengaruh terkait dengan bagaimana penggunaan TIK sama guru-guru gitu ya. Seperti yang kemarin kita alami ketika COVID-19 melanda kita semuanya serentak belajar melalui TIK. betul. Semua serentak. Dan alhamdulillah ya, mungkin ini ya ilham yang bisa kita ambil. Kalau kita gak ada COVID, mungkin kita gak berusaha untuk belajar TIK. belajar daring, istilah menggunakan TIK, Google Room atau Zoom atau apa, atau Jamboard atau apa, itu gak mungkin kita bisa belajar itu. Jadi harus ada kebijakan. Belum ada kebijakan berarti sementara ini ya. Belum ada. Kalau dari pemerintah saya rasa sudah Sudah, ada ya banyak ketentuan pelatihan itu sudah mulai muncul di pemerintah daerah, ada di pemerintah pusat juga ada. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai guru itu merasa cukup dengan pengetahuan atau kemampuannya. Ini yang harus kita rubah, saya pikir. Tapi memang kurikulum atau kebijakan pembelajaran yang ada di lembaga itu penting juga ya untuk merangsang atau supaya guru itu ada kebijakan mau untuk belajar, penting itu. Atau di sekolah lembaga kita kasih aturan yang wajib gitu ya. Tidak bisa menggunakan komputer atau TIK, dilarang masuk kelas atau apa. Saya pikir untuk memecut. Betul. Jadi di atas sudah ada kebijakan, kemudian di bawah juga perlu ada kebijakan untuk mendukung kebijakan pemerintah itu tadinya. Gitu. Ya. Baik. Saya kira cukup, Ustaz. Baik. Ya, Pak. Sudah ada 6 pertanyaan yang saya catat, insya Allah sudah saya tangkap semua. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah meluangkan waktu dengan segala kesibukan Bapak Sa'dullah ini luar biasa. Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.